siang. Selamat siang Ibu Desti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini masih tidak kesehatan. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengadakan observasi di kelas ini. Nah, tujuan adanya observasi ini supaya Ibu lebih siap lagi dalam melaksanakan observasi. Nah, sementara tujuan saya untuk observasi ini bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan, tapi kita mengevaluasi pembelajaran yang akan Ibu sedang lakukan. Kemudian juga kita supaya tahu kompetensi-kompetensi apa saja yang nanti akan Ibu sedang lakukan, apakah kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, ataupun kompetensi kepribadian ya Bu ya. Nah, sebelum saya nanti akan observasi, saya ingin menanyakan beberapa hal pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan yang ingin Bu Soneng sampaikan dalam pembelajaran itu nanti? Baik, sebelumnya izinkan saya menyampaikan materi apa yang akan saya ajarkan nanti kepada anak-anak nanti. Jadi saya ambil mata pelajaran bahasa Indonesia, materinya itu tentang undang-undang lalu lintas. Tentunya itu ada di sekitar kita, ketemuan di sekitar kita. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai sama juga anak-anak itu adalah dengan mengamati gambar. Mengamati gambar si anak bisa menemukan apa saja kira-kira nanti kita akan belajar apa dari gambar itu. Ada kesamaan apa? Apakah ada perbedaan rambu A dengan rambu B? Kesamaannya apa? Tujuannya sebenarnya apa? Rambu itu dibuat dengan mengamati gambar. Lalu dengan membaca, sering sekali anak-anak ini saya lakukan itu dia kalau membaca itu kurang memperhatikan tanda baca, sehingga informasi yang disampaikan bahkan saat siswa yang lain menyimak itu kurang disampaikan informasi yang akan disampaikan oleh siswa baca. Jadi secara garis besar dengan mengamati siswa dapat menjelaskan apa yang lintas, lalu dengan dia menyimak siswa dapat menemukan informasi apa yang akan disampaikan oleh si pembaca dari teks. Berarti nanti Ibu akan mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi rambu-rambu lalu lintas. Diharapkan dari materi itu tujuan yang Ibu sampaikan yang pertama tadi mengamati ya Bu ya, dengan mengamati anak-anak menggunakan rambu yang satu dengan rambu yang lain. Kemudian dengan adanya anak-anak membaca rambu-rambu itu juga dapat menambah pengetahuan anak-anak itu. Baik Bu Soneng, selanjutnya Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu? Saya membutuhkan bantuan Ibu itu pada pedagogi, terutama dalam penyampaian materi. Karena kan sering sekali mungkin saya butuh dalam pengucapan, ada apalagi berkaitan dengan bahasa Indonesia tentu ada tutur kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu menggunakan bahasa yang baku, itu berarti berkaitan dengan pedagogi mungkin. Lalu yang kedua adalah sosial, bahwa anak manusia itu kan dalam makhluk sosial, berarti anak ini belajar untuk bersosialisasi. Berarti dalam kegiatan pembelajaran saya ada anak-anak itu dibentuk dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar seperti apa gitu. Jadi sosial dan juga pedagogi. Dari 4 kompetensi guru itu yang ingin Ibu lebih kembangkan adalah pedagoginya, yaitu berkaitan dengan bahasa Indonesia ya, dengan EYD, ejaan dan sepadakan. Kemudian juga yang kedua adalah sosialnya, karena nanti ada diskusi atau kerja kelompok gitu ya. Baik Bu, selanjutnya apa indikator capaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator tercapaian yang ingin saya
tercapai gitu ya. Kan dari tujuan belajar tadi contohnya ya tentang tadi menyimak dan juga tentang sosialnya juga, lalu tentang pedagogiknya. Jadi ada indikator yang berkaitan dengan pedagogi penyampaian saya, terus feedback anak-anak dari yang saya sampaikan dan untuk kelompok dan juga yang tadi ya. Mungkin berarti bisa dibilang bahwa tujuan pembelajaran itu akan bisa tercapai jika anak-anak sudah mampu membedakan rambu-rambu lalu lintas yang benar dan juga dapat membaca rambu-rambu lalu lintas dengan baik dan benar gitu ya Bu. ya, jadi karena mungkin kalau rambu lalu lintas itu kan terlalu sempit, jadi nanti mungkin ada rambu-rambu nih karena ini berkaitan dengan sekolah, nanti ada rambu untuk di lingkungan sekolah, jadi dipersempit lagi. Itu sih indikator yang sebenarnya kita capai bersama-sama supaya rambu-rambu itu tujuannya adalah supaya tertib untuk rangkaian sekolah seperti itu. Berarti dikatakan berhasil jika anak-anak sudah bisa mengerti dan dapat menerapkannya, mengimplementasikannya. Ya. Selanjutnya Bu Sondang, strategi apa nih yang ingin Bu Sondang persiapkan supaya mencapai tujuan tersebut? Strateginya itu adalah percobaan tidak langsung, di mana nanti kan saya menyampaikan dulu materi yang akan kita pelajari sama-sama bersama anak, terus itu percobaan tidak langsung. Nah, percobaan langsungnya itu di mana anak-anak membuat langsung rambu-rambu yang dibutuhkan di sekolah ini. Kira-kira rambu-rambu apa yang belum ada di sekolah? Mungkin nanti rambu-rambu yang berkaitan dengan arah petunjuk, misalnya di lantai 3 ada ruangan apa saja, lalu kelas, terutama kelas saya ada kelas 4B itu ada di lantai 4. Jadi anak-anak nanti membuat secara percobaan secara langsung dengan menggunakan bahan-bahan yang mungkin mudah ditemukan seperti karton, kardus bekas. Berarti ada dua strategi itu. Yang pertama secara langsung, kemudian yang secara langsung nanti anak-anak bisa praktek membuat dari rambu-rambu itu dari kardus-kardus bekas. Baik, selanjutnya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Harapannya adalah dengan adanya observasi ini ya bisa mengevaluasi diri sendiri. Artinya saya juga memerlukan masukan dan saran dari ibu, mungkin ada yang masih kurang nih, perlu ada yang ditingkatkan, ada yang sudah bagus mungkin dipertahankan kalau bisa ditingkatkan lebih baik. Jadi harapan saya adalah saya bisa mengevaluasi diri saya sejauh apa saya mengajar, apakah masih perlu banyak ditingkatkan, karena saya juga belajar juga ibu gitu. Jadi bukan hanya siswa saja yang belajar, saya juga perlu orang lain termasuk ibu juga mengevaluasi diri saya dalam mengajar kelas. Baik, berarti harapan ibu semoga anak-anak dapat berhasil ya dengan tadi strategi yang sudah ditunjukkan dapat tercapai. Kemudian ibu kapan rencananya akan dilaksanakan? Jika ibu berkenan, saya berencana untuk dapat supervisi ya. Kalau bisa besok ibu, jika ibu berkenan. Ya, baik. Jadi besok saya akan ke kelas ibu karena kemudian saya akan supervisi untuk melihat dan mencatat hal-hal yang saya rasa perlu yang saya anggap penting. Kemudian nanti saat itu setelah kegiatan observasi ini kita akan melakukan pasca observasi yang nantinya juga akan dihadiri oleh pengajar praktik. Jadi nanti Bu Sondang nggak usah tegang ya, Bu Sondang santai aja. Sebelum kita akhiri Bu Sondang ya, apa yang ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Nah, tentunya banyak dari perbincangan, mungkin hanya sebentar saja, tapi yang saya dapatkan adalah awalnya mungkin kira-kira seperti apa ya gambarannya, kayak tadi area pengembangan itu saya perjelas lagi, ternyata saya sudah ada gambaran juga. Jadi dengan adanya praobservasi ini memberikan saya ada gambaran, oh saya punya rencana atau pengajaran itu seperti apa. Jadi saya udah intinya sudah ada gambaran, awalnya belum ada gambaran gitu Bu. Terus yang kedua itu tentunya membuat saya lebih percaya diri.
ketika apalagi yang biasa tidak dilihat oleh Ibu Esti, tiba-tiba nanti maksudnya suatu hari dilihat Ibu Esti kan pasti itu membuat deg-degan. Anak-anak juga pasti pada gurunya juga pada ibu kepala sekolah ini ibu Sonang diapain gitu kan pasti itu. Nah, jadi nanti itu juga membuat saya lebih percaya diri, akhirnya tidak ada rasa gugup. Dan juga pertama saya juga pernah dengar tuh berdiferensiasi itu seperti apa. Nah, apalagi kan nanti tuh saat observasi nanti, supervisi itu nanti bukan jam pertama, menjadi jam setelah istirahat, dimana anak-anak kan sudah buyar konsentrasinya, terus tiba-tiba belajar lagi. Terima kasih Bu Sonda atas waktunya, sudah bersedia berbicara-bicara dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai ketemu lagi di percakapan di kegiatan besok ya, observasi setelah istirahat kedua. Terima kasih sekali lagi Bu Sonda ya. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu, terima kasih.
Pejamkan mata, sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar.
lebih agak bagus gitu. Mau semuanya tuh sederhana. Oke, tepuk tangan dulu dong, kita semangat. Mengenai apa saja? Mengenal apa saja? Ya, ini buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Bu Herni, kita ketemu lagi dalam pasca observasi Bu Sondang. Kali ini kita tidak hanya berdua, tapi ada Bu Herni Setiawati selaku PP saya di angkatan pertama. Baik Bu Sondang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Bu Heni juga sehat ya Bu Heni ya. Terima kasih bisa membersamai kami. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Sondang terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama Bu Sondang, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kompetensi tadi? Baik, mohon izin Ibu Herni dan juga mohon izin Ibu Kristi saya bagaimana kompetensi terhadap performance saya tadi di kelas. Sejauh saya mengevaluasi berjalannya kegiatan proses pembelajaran itu sudah cukup baik, tapi belum baik sekali. Sudah dikatakan cukup baik. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena yang pertama saya melihat pengelolaan kelas yang dimana kegiatan proses belajar itu yang kemarin kita pakai dulu itu kan proses kegiatannya setelah istirahat, dimana anak-anak kan habis bermain terus tiba-tiba mulai lagi belajar. Nah di situ saya sudah menemukan teknik apa yang mungkin bisa cocok untuk siswa kembali konsentrasi seperti itu, seperti pada pagi hari masuk kelas seperti itu. Lalu kompetensi apa saja selain pengelolaan kelas, juga pedagogik, di mana kan RPP itu sebagai jalur guru dalam mengajar. Jadi dengan adanya RPP juga itu membantu setelah kita melakukan aktivasinya apalagi. Terus setelah itu juga selain pedagogik, pengelolaan kelas juga mungkin sosial, di mana anak-anak bagaimana ya perasaan anak pertama datang ke sekolah, terus perasaan dia saat mengikuti pembelajaran. Pastikan mungkin ada, tidak semua anak itu merasa merasa bahagia sekali gitu, mungkin bahagia tapi nggak bahagia sekali gitu. Nah itu mengembalikan mood anak seperti itu. Jadi kompetensi pengelolaan kelas, pedagogiknya dan juga sosial anak. Baik, berarti performa Ibu berasa ada peningkatan ya Bu ya, dari segi pengelolaan kelasnya, kemudian juga dari segi pedagogik yang ingin Ibu tingkatkan, dan juga dari segi sosial siswanya. Baik Bu Sondang, selanjutnya apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kenapa saya bisa menilai demikian? Karena kayak saya juga, guru itu seperti modeling gitu, dimana kita juga harus belajar untuk ekspresif gitu. Jadi ketika kita bisa menularkan ekspresif itu, anak juga akan memberikan respon yang baik. Maka dari itu saya melihat feedback yang diberikan anak kepada saya. Jadi saya merasa, oh anak ini bisa mengikuti proses pembelajaran dengan gembira gitu. Ya, jadi guru itu juga perlu berekspresi gitu. Jadi ketika
ayo ice breaking gitu. Tidak mungkin ice breakingnya di saat itu ice breakingnya bahagia, si gurunya ngeluh gitu kan, istilahnya kurang happy kayak gitu. Juga harus energik, powernya juga harus keluar, terus terutama juga suara, karena gimana dulu itu kan senjatanya itu adalah suara. Jadi saya menilai yang secara garis besar adalah feedback yang diberikan siswa kepada saya, stimulus dan juga respon mereka. Ya, berarti feedback yang positif gitu ya Bu Sendang ya. Baik, selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Sendang ya, bahwa yang tadi saya amati di kelas ibu itu melakukan pendahuluan itu sudah sangat baik gitu, sesuai atau bahkan melebihi standar yang sudah kita rujuk gitu. Bagaimana Bu Sona mendengar hal ini? Saya sangat berterima kasih. Ini juga memberikan artinya afirmasi yang positif kepada saya, walaupun saya merasa bagaimana ya penilaian ibu kepala sekolah, begitu juga anak-anak baru pertama kali melihat ada ibu kepala sekolah di kelas. Tapi saya sangat terima kasih, tapi ini bukan sebagai udah bagus, udahlah gitu, nggak usah belajar lagi gitu, tapi ini adalah awal terus belajar menjadi lebih baik lagi. Iya. Namun dulu, tapi saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan Bu Sondang. Misalnya tadi ketika pendahuluannya sudah bagus sih Bu Sondang, namun waktunya sepertinya terlalu lama, atau Bu Sondang mungkin keasikan di pendahuluan gitu ya, sehingga saya mengamati ibu itu melakukannya itu sudah baik, sudah bagus, hanya saja mungkin waktunya, takutnya di bagian intinya yang harusnya sudah mulai ke bagian inti itu ibu masih di pendahuluan gitu. Nah, sebetulnya kalau menuju ke standar itu kan kita harus sesuai dengan waktu kan, di RPP ada ya Bu, misalnya pendahuluan 15 menit, kemudian bagian intinya dan juga bagian akhirnya. Bagaimana pendapat Bu Sona? Mungkin saya salah atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Resti atas masukannya, evaluasinya kepada saya. Saya juga merasa demikian gitu. Karena apa? Jujur saja, saya juga baru pertama kali nih, artinya mengembalikan konsentrasi anak ketika udah istirahat gitu kan, dimana dia bisa dikatakan meditasi lah. Nah itu saya juga merasa demikian Bu, lama di situ juga, terus ice breakingnya juga. Jadi memang kegiatan pendahuluan itu saya merasa juga terlalu lama di situ gitu, sehingga ketika proses membuat proyek rambu di sekolah yang dibutuhkan di sekolah kira-kira apa, nah itu jadi ayo gitu, jadi kayak kejar ayo gitu iya. Baik Bu Sona, dari diskusi yang kita lakukan ini, apa yang sudah terbayang dari Ibu Sondang untuk Ibu Sondang lakukan dan meningkatkan lagi performa Ibu Sondang di kedepannya? Mungkin kapan gitu, kemudian di mana, dan siapa yang bisa membantu Ibu Sondang? Nah, kalau untuk kapan dan di mana tentunya itu kan balik lagi sesuai dengan jamnya saya, artinya ya memang lebih banyak jamnya saya sih. Kan kapannya itu mungkin dalam waktu dekat, mungkin cepat gitu ya, seperti itu. Terus di mananya itu ya bisa di dalam ruang kelas atau mungkin nanti di luar kelas. Nah, dengan siapanya mungkin saya teman sejawat, artinya bersama paralel gitu. Nah, karena kan kalau paralel itu materinya sama, jadi ya bisa saling belajar bersama teman sejawat terutama paralel, seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Bu Sona atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan, dan juga hasil dari pengamatan ini saya catat di dalam form supervisi akademik. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Herni untuk memberikan umpan balik atau tanggapannya Ibu dengan jalannya kegiatan pasca observasi. Silakan Bu Herni. Terima kasih Bu Sondang, salam kenal. Ya, saya mengajar saat ini pasti pada kesempatan ini paling tidak saya setelah melihat dari percakapan coaching Bu Hesti dengan Ibu Sondang,
sangat baik, sudah berjalan sesuai dengan urutan dari awal dari tujuan tadi yang sampaikan Bu Esti sampai catatan-catatan yang di observasi pada saat observasi sudah diungkapkan sehingga Bu Sonang sudah punya rencana kapan, apa, bagaimana itu sudah ada di pikiran Bu Sonang sehingga semoga ke depannya nanti jauh lebih baik. Coaching yang sudah baik, sudah memantik, tanya memantik sudah berlaku, sudah didapat oleh Bu Sonang sehingga jawaban yang dibutuhkan, jawaban yang diberikan dengan sesuai. Terima kasih banyak atas bantuannya Bu Esti, Bu Sonang, semua sudah berjalan baik. Kemudian untuk depannya juga jauh nanti lebih baik dengan adanya coaching seperti ini karena ini menyangkut dengan tadi supervisi tadi catatan-catatan yang dibuat oleh Bu Esti akan dimasukkan supervisi sehingga kedepannya nanti pasti Bu Sonang akan memperbaiki apa mungkin. Baik, terima kasih. Kita akhiri pasca observasi ini. Terima kasih untuk Bu Sonang, terima kasih juga untuk Bu Herni untuk kesempatan waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.